Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Gerard Jones Mister Lursina atau Gerard Cinta. Nah, kali ini kembali lagi nih, saya akan memberikan presentasi untuk apa yang kemarin sudah saya pelajari, baru saja saya pelajari dari pelajaran audit 2. Nah, pada saat ini topik yang kemarin baru saya pelajari dan saat ini akan saya bagikan ringkasan yang saya dapat adalah mengenai kekhawatiran utama dalam audit transaksi ekuitas pemilik. Oke. Nah, tapi jangan lupa untuk teman-teman yang lainnya mungkin bisa di-follow IG saya tuh di @geradjmh. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sana juga ada kenalan lebih dekat. Nah, apa itu ekuitas pemilik? Ya, ekuitas adalah hak pemilik perusahaan, ada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Itu pengertian ekuitas. Nah, lalu ada perbedaan penting dalam audit ekuitas pemilik antara perusahaan publik dan perusahaan yang tertutup atau terbatas. Di perusahaan yang paling tertutup atau paling terbatas, yang biasanya memiliki sedikit pemegang saham, kadang-kadang jika ada transaksi terjadi sepanjang tahun untuk akun modal saham, itu jika ada. Satu-satunya transaksi yang dimasukkan di bagian ekuitas pemilik kemungkinan besar adalah perubahan ekuitas pemilik untuk laba atau rugi tahunan dan deklarasi dividen. Itu pun jika ada, lagi ya jika ada. Perusahaan yang tertutup atau terbatas jarang membayar dividen dan auditor menghabiskan sedikit waktu untuk memverifikasi ekuitas pemilik, meskipun mereka harus menguji catatan perusahaan. Untuk perusahaan publik, bagaimanapun, verifikasi ekuitas pemilik lebih kompleks. Karena apa? Karena pemegang sahamnya itu ada banyak jumlahnya. Jumlah pemegang saham yang lebih besar dan banyak, dan perubahan yang sering pada individu yang memegang saham. Karena itu perusahaan publik yang sahamnya dijual dengan bebas, jadi semua orang bisa membeli. Makanya dikatakan jumlah pemegang sahamnya banyak dan kadang pemegang sahamnya itu berubah-ubah. Karena setiap transaksi ekuitas pemilik biasanya material atau jumlahnya besar, banyak dari transaksi ini harus disetujui oleh Dewan Direksi. Jenis transaksi ekuitas pemilik berikut biasanya memerlukan otorisasi khusus. Ada 3. Yang pertama, penerbitan modal saham. Otorisasi tersebut mencakup jenis ekuitas yang akan diterbitkan, ya seperti saham preferred atau saham biasa, ya itu adalah 2 jenis saham. Jumlah saham yang akan diterbitkan, nilai nominal saham, kondisi hak istimewa untuk setiap saham selain saham biasa, dan tanggal penerbitan. Kedua, pembelian kembali modal saham. Pembelian kembali modal saham biasa atau saham preference, waktu pembelian kembali, dan jumlah yang harus dibayar untuk saham tersebut, semuanya harus disetujui oleh Dewan Direksi. Nah, jika perusahaan ingin membeli lagi saham yang tadinya sudah dibeli secara publik oleh masyarakat, mau dibeli kembali. Deklarasi dividen. Dewan Direksi harus mengesahkan bentuk dividen, uang tunai atau saham lagi dividen. Jumlah dividen per saham dan pencatatan dan tanggal pembayaran dividen. Maaf ya, quote sedikit. Jadi itu adalah 3 transaksi ekuitas pemilik yang memerlukan otorisasi khusus, ya, otorisasi. Nah, tujuan utama audit atas akun ekuitas pemilik. Apa sih tujuan utamanya? Ada 2. Yang pertama, kontrol internal atas persediaan modal dan dividen terkait memadai. Dan yang kedua, transaksi ekuitas pemilik dicatat benar. Lalu, ada 6 tujuan audit terkait transaksi ekuitas. Ada detail mengikat, ada eksistensi,
ada kelengkapan, ada akurasi, ada klasifikasi, potong. Nah, ekuitas pemilik disajikan dengan benar dan diungkapkan untuk memenuhi tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan berikut. Ada 4. Pertama ada kejadian dan hak dan kewajiban, lalu ada kelengkapan, ada akurasi dan penilaian, dan ada klasifikasi dan pemahaman. Itu dia. Jadi ingat ada 6 tujuan audit terkait transaksi ekuitas dan ada 4 ya, ada 4 kenapa ini harus disajikan dengan benar dan diungkapkan untuk tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Jadi ada 4 tujuan audit yang harus dipenuhi ya, terkait penyajian dan pengungkapan. Sumber informasi terpenting untuk menentukan apakah keempat penyajian dan tujuan terkait pengungkapan untuk aktivitas modal saham terpenuhi adalah piagam perusahaan, risalah rapat dewan direksi, dan analisis auditor atas transaksi saham modal. Auditor harus menentukan bahwa setiap kelas saham memiliki deskripsi yang tepat. Ya, beda-beda, karena kita lihat tadi saham itu ada 2, ada preference dan ada yang biasa. Termasuk jumlah saham yang diterbitkan dan beredar dan hak khusus untuk masing-masing kelas. Ada hak khususnya, ya, jadi berbeda antara saham yang preference dengan saham yang biasa, itu berbeda. Auditor juga harus memverifikasi penyajian dan yang tepat dari opsi saham, waran saham, dan sekuritas konversi dengan memeriksa dokumen hukum atau bukti lain dari ketentuan perjanjian. Nah, ada beberapa ketentuan ya, jadi setiap pemegang saham itu ada ketentuannya ya, ada hak-haknya, ada kewajiban-kewajibannya, ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak, dan berbeda ya antara preference tadi dengan yang biasa. Ketika sebuah perusahaan menyimpan catatan transaksi saham dan persediaan yang beredar, pengendalian internal harus memadai untuk memastikan bahwa pertama, pemilik sebenarnya dari saham tersebut diakui dalam catatan perusahaan. Kedua, jumlah dividen yang benar dibayarkan kepada pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan dividen. Nah, yang terakhir, potensi penyalahgunaan aset diminimalkan. Ya, jadi ada 3 pengendali internal harus memadai untuk memastikan ya, ada 3 hal yang harus dipastikan ya, dalam pengendali internal. Kesimpulannya yang bisa saya dapat, auditor memiliki 4 perhatian utama dalam mengaudit persediaan modal dan modal di sektor modal tradisional. Pertama, pencatatan transaksi modal saham yang ada, tujuan kelengkapan transaksi. Kedua, pencatatan transaksi saham modal terjadi dan dicatat secara akurat, kejadian dan ketepatan tujuan yang berhubungan dengan transaksi. Tiga, persediaan modal dicatat secara akurat, operasi yang berhubungan dengan penerimaan tujuan modal saham disajikan dan diungkap dengan benar. 4, tujuan penyajian dan jadi yang sudah kita bahas, yang pertama bahwa mengenai apa itu ekuitas ya, hak pemilik perusahaan pada harta perusahaan mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan, aset dilikuidasi, utang perusahaan, dividen saham. Ekuitas itu adalah laba ya, laba yang nantinya akan diberikan jadi hak bagi setiap pemegang saham. Tapi ada beberapa perusahaan yang juga tidak membayar laba setiap tahunnya, berbeda ya, dan dalam pembayaran laba ini bisa berupa uang tunai atau bisa juga berupa saham. Mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan, saya bagikan ini. Misalnya masih belum jelas, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin sekian, dan jangan lupa untuk follow Instagram saya ya, kita bisa berkenalan di sana. Dadah.